Kegiatannya harus dihentikan dulu. Juga bingung di Komisi D ini bahwasanya mereka berlindung di balik siapa? Karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di sini, pasti ada penyelewengan-penyelewengan melibatkan pejabat negara. Halo pemirsa, sebuah proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Paruh Kurau, Deli Serdang, Sumatera Utara terganjal banyak masalah. Proyek ini bertujuan untuk memasok listrik ke wilayah Sumatera Utara hingga Aceh. Namun alih-alih mendongkrak perekonomian warga sekitar, proyek triliunan rupiah ini malah merampas hak-hak kehidupan warga. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik proyek tersebut? Kami akan mengupasnya dalam Modus bersama saya, David Silahoy. Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan komunitas nelayan Ambe dan nelayan tradisional Kota Medan terjadi lantaran mereka menolak adanya proyek pembangunan PLTU Paruh Kurau yang dinilai merugikan para nelayan. Sebuah proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di wilayah Paruh Kurau, Deli Serdang, Sumatera Utara ini melibatkan investor asing yang telah mereklamasi wilayah laut para nelayan. Merasa tidak diajak berkompromi, mereka pun akhirnya rela berbondong-bondong ke tengah laut lantaran hati mereka mulai tak rela dijajah di tanah kelahiran sendiri. Parahnya, unjuk rasa yang dilakukan oleh para nelayan tidak membuahkan hasil. Proyek pembangunan PLTU di wilayah Deli Serdang tetap saja berjalan. Dan hampir genap 1 tahun, terhitung sejak ditancapkannya tiang pertama proyek PLTU Paruh Kurau pada November 2015 lalu. Derita dirasakan oleh para masyarakat kecil yang bergantung hidup dengan mencari ikan. Saidi misalnya, 6 bulan yang lalu ia masih berprofesi sebagai nelayan, namun situasi yang kini merubahnya menjadi pencari kayu di hutan bakau. Perubahan kondisi hidup harus dirasakan lantaran wilayah melautnya kini terkikis. Atas proyek besar ini, para nelayan tidak pernah merasa diajak bermusyawarah. Bahkan uang atau alat ganti rugi sebagai kompensasi pun tidak dirasakan. Kesulitannya pertama, kita kalau sudah bangunan ini mulai main, kita itu terasa terganggu. Terganggu betul-betul, apalagi pas sedang bahan itu masuk kapal-kapal. Jalan pun udah hampir tertutup. Ini kan kebetulan kapal ini kan belum rapat lagi kan. Biasanya kalau sampai rapat, sampai ini kemarin kan bekas kapal semua ini. Alih-alih mendongkrak perekonomian warga, nyatanya proyek triliunan rupiah ini malah merampas hak-hak kehidupan warga dari berbagai aspek. Nelayan, sebagai wilayah yang terkena dampak, rupanya hanya salah satu persoalan yang membuat PLTU Paruh Kurau ini begitu ditentang oleh berbagai pihak. Mana mereka yang kemarin berjuang katanya atas nama nelayan? Mana kemarin Lantamal yang katanya mau berjuang untuk nelayan? Nggak ada itu semuanya. Sampai sekarang tidak ada satupun mereka yang mau memperjuangkan kami. Tak jauh dari bibir Sungai Belawan, sekitar 30 menit kami sudah dapat melihat kawasan reklamasi. Meski hanya melihat dari jarak jauh, kami bisa menangkap aktivitas yang ada di PLTU Paruh Kurau itu. Dengan kata lain, proyek tetap berjalan meski beberapa pemberitaan di media mengabarkan pengerjaan proyek tersebut sudah terhenti. Kami pun mencari berbagai cara agar dapat melihat situasi proyek lebih dekat. Penelusuran pun berlanjut. Kami berhasil memasuki wilayah reklamasi PLTU Paruh Kurau melalui jalur warga. Tapi ini tadinya apa nih Pak yang kayak gini-gini Pak? Apa itu? Ini kayak gini-gini? Ini pagar aja yang kembali. Bukan yang kayak hijau-hijau. Kayak rawa. Sebelumnya kayak rawa. Rawa. Tapi kan ditimbun pakai pasir. Ditimbun lah. Oh. Ini pasir yang kita injak, ini pasir laut. Yang pasirnya dari laut, ngeruk laut. Iya, pakai kapal keruk itu kalau itu kan nampak itu Pak. Yang warna biru itu kapal itu kapal keruk. Tadi kan lewat. Kita lihat. Nggak tahu, makanya kita nggak tahu. Itu ada Oh yang itu biru itu? Nah, Oh tadi sih tapi nggak nyadar. Nyatanya, masalah yang datang dari proyek pembangunan PLTU tidak hanya perizinan dan reklamasi saja. Informasi mengejutkan lainnya pun.
kami dapatkan dari teknisi yang bekerja di sana, yaitu jumlah buruh asing yang bekerja di PLTU Palu Kurau tidak seimbang dengan jumlah tenaga kerja Indonesia. Kan ada Beijing, ada Indonesia gitu, tapi gajinya sama nggak sih? Beda. Beda. Jauh kali beda sama orang itu. Banyakan mereka dong. Banyakan mereka digaji pakai uang mereka. Kenapa nggak disamain aja? Itu ya orang itu lah ya kan ya punya ya otomatisnya sampahnya banyak. Itu kan pemerintahan sih yang urus masalah gaji ini. Mereka kan udah pasti ke pemerintahan dulu minta izin segala macam. Terus masalah karyawan ini kan. Ya kan ya Pak ya? Ini masih belum standar pun. Standar lah karyawan. Ya, sebuah proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berkapasitas 2 kali 150 MW di Desa Palu Kurau Deli Serdang, Sumatera Utara. Digadang-gadang akan membantu pasokan daya listrik Sumatera Utara hingga Aceh. Mega proyek ini diharapkan dapat membantu sistem kelistrikan, sekaligus membantu pertumbuhan industri yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi daerah. Sayangnya, niat baik yang tercantum di awal perencanaan untuk memasok listrik Sumatera Utara hingga Aceh ini nyatanya tersangkut banyak masalah. Pembangunannya pun mengacu pada pemenuhan mega proyek 35.000 MW yang pernah dicantangkan Presiden Jokowi tahun lalu. Jokowi meminta pencapaian mega proyek sebesar 35.000 MW bisa tercapai dalam kurun waktu 5 tahun. Dengan tujuan agar rakyat Indonesia yang berada di pelosok juga mendapatkan pasokan listrik dari pemerintah. Urusan listrik sekarang sudah menjadi urusan negara, urusan pemerintah. Bukan urusan PLN lagi. Karena setiap saya ke daerah, di provinsi manapun, keluhannya sama. Listriknya biarpet, sehari mati 4 kali, sehari mati 8 kali, sehari mati 2 kali. Dengan pertumbuhan industri, dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah kita hitung-hitung, kebutuhannya 35.000 MW. Dari mega proyek inilah, Jokowi mengajak para investor yang datang dari perusahaan swasta dan internasional untuk sama-sama mengejar target yang diharapkan. Sayangnya, tujuan mulia PLTU di Paruh Kurau tidak diiringi dengan langkah sopan dan dianggap menabrak sejumlah regulasi. PT Shanghai dan PT Mabar Elektrindo yang disinyalir sebagai penggerak pembangunan proyek ini tak mengantongi dokumen perizinan yang lengkap. Di bulan lalu, kami kembali memanggil mereka untuk kedua kali. Dan masih seperti itu juga, mereka masih merupakan rekomendasi-rekomendasi. Kami juga bingung di Komisi D ini bahwasanya mereka berlindung di balik siapa. Rapat dengar pendapat DPRD Medan dengan PT Mabar Elektrindo dan sejumlah instansi terkait pada April 2016 lalu memutuskan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan PLTU ini sebelum surat-surat perizinan dilengkapi. Dalam rapat dengar pendapat kemarin, kami putuskan bersama-sama di Komisi D bahwasanya kegiatannya harus dihentikan dulu. Walaupun mereka punya deadline bahwasanya tahun 2017 nanti mereka harus running, ya, tapi ini kita rekomendasikan, tolong siapkan, kita bukan anti. Malah kita siap membantu mempercepat proses perizinan mereka. Gitu. Apalagi di balik ini semua kita sangat membutuhkan listrik di Sumatera Utara ini. Selain diketahui berdiri di atas lahan hutan konservasi, PLTU ini pun telah melakukan reklamasi dengan menutup 12 anak sungai di sekitarnya. Dengan jelas Kementerian Kehutanan mengatakan bahwasanya izin hutan konservasi itu belum mereka keluarkan. Nah, disinilah yang menjadi perhatian kami, menjadi perhatian kita semua bahwasanya apakah ada sebuah benteng besar di belakang ini. Sejumlah regulasi yang dilanggar muncul dari balik mega proyek ini. Tenaga kerja asing yang dipekerjakan diduga merupakan tenaga kerja ilegal. Lantas, bagaimanakah dengan nasib tenaga kerja Indonesia di proyek PLTU ini? Saksikan di segmen selanjutnya.